Baiklah, saya Yeremia Elkanatua Siburian dari kelas KA20E. Nah, setelah kita melihat soalnya tadi, kita kan disuruh buat hipotesa. Maka dari soal tersebut, adapun hipotesanya ialah H0 dia itu tidak ada pengaruh atau perbedaan antara nilai murid yang rajin dan nilai murid yang malas. Nah, kalau H1-nya itu ada pengaruh atau perbedaan antara murid yang rajin dan murid yang malas. Nah, kita terlebih dahulu kita membuat suatu tabel data di mana tabel data tersebut berfungsi untuk mengetahui ranking dari penilaian soal yang ataupun data yang sudah dibuat tadi. Nah, kita bisa lihat rankingan dari PPT yang telah kami buat. Setelah itu, kita akan mencari nilai sum dan more. Nah, sum of rank itu misalnya dia R1-nya itu rajin. Nah, tadi kan udah ada perankingannya. Dari perankingan itu kita tambah 6 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Itu dari mana? Dari tabel data ranking tersebut yang sudah dijelaskan tadi. Lalu ada dia R2 itu yang malas. Itu kan di situ bisa kita lihat 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Nah, setelah kita mendapatkan sum dan more-nya tadi, maka kita akan mencari mean of rank, di mana R1 sama dengan 15/3 itu sama dengan 5, dan R2 itu 6/3 sama dengan 2. Nah, dari mana 3 seperti itu kan? 3 itu merupakan banyak datanya, banyak data yang rajin dan banyak data yang malas. Nah, U1 sama dengan 3,3 ditambah 3 buka kurung 3 tambah 1 kurang 15 sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya ialah 3 kali 3 itu sama dengan 9. Nah, terlebih dahulu kita nggak boleh nih langsung menjumlahkan yang di luar buka kurung. Terlebih dahulu kita harus yang dibuka kurungnya dulu, yang di dalam kurungnya terlebih dahulu, yaitu 3 tambah 1 sama dengan 4. Lalu kita kalikan 3 kali 4 sama dengan 12. Maka dapat kita hasilkan 12/2 dikurang 15. Nah, dari situ 12/2 sama dengan 6. Jadi 9 tambah 6 dikurang 15. Maka dari situ hasil U1-nya ialah 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari U2. Nah, U2 itu sama dengan 3,3 ataupun 3 kali 3 ditambah 3 buka kurung 3 tambah 1 tutup kurung 6/2. Nah, terlebih dahulu seperti yang pertama tadi, kita 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12/2 kurang 6. Nah, setelah itu maka 9 tambah 12/2 itu sama dengan 6. Lalu kita turunkan yang perkurangan 6 tadi, maka hasil dari situ ialah 9. Perkenalkan, nama saya Lydia Yasmin Sianturi. Saya akan menjelaskan cara mencari nilai Z dari SPSS kami. Nilai Z dari SPSS kami adalah 9 dikurang 3 dikali 3/2 per akar dari 3 kali 3 buka kurung 3 ditambah 1 per 12. Saya akan menjelaskan yang 9 itu dari mana. Yang 9 itu adalah nilai U. Nilai U yang terkecil. Kemudian 3 kali 3 itu dari mana? Itu adalah N1 dikali N2 sesuai dengan rumusnya. N1 itu adalah banyak data kelompok 1. Kemudian N2 adalah banyak data kelompok 2. Kemudian kita akan menghitung nilai Z-nya. Nilai Z-nya adalah 9 dikurang 9/2. 9/2 itu dari mana? 9/2 itu adalah hasil pembagian dari 3 kali 3 bagi 2. Kemudian dibagi lagi bagi akar 9 buka kurung 7/12. Yang 7 itu dari mana? Itu dari yang dalam kurung tadi 3 tambah 3 tambah 1. Hasilnya 7. Kemudian yang 9 itu dari mana? Itu hasil dari perkalian 3 kali 3.
sama dengan 9 dikurang 4,5 per akar dari 63 per 12. Itu 4,5 itu hasil dari 9 dibagi 2. Kemudian 63 itu hasil dari perkalian dari 9 kali 7. Kemudian dibagi 12. Sama dengan 4,5 per akar dari 5,25. Itu adalah hasil perhitungan dari pengurangan 9 dikurang 4,5. Kemudian akar dari 5,25 itu adalah pembagian dari 63 dibagi 12 sama dengan 4,5 per 2,291. Yang 2,291 itu adalah hasil dari akar dari 5,25 sama dengan 1,964. Itulah nilai Z dari SPSS kami, 1,964. Terima kasih. Semangat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Pedro Manuel Nadia, saya dari grup KA20E. Di sini saya akan membahas suatu topik yaitu mengenai pembelajaran saya sendiri. Pembelajaran yaitu SPSS, topik yang ke-11, yaitu menguji dua data sampel yang tidak berhubungan. Oke, langsung saja kita melakukan pembuktian ke dalam aplikasi Excel. Bagaimana cara pembuktiannya? Langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Oke, di sini untuk mencari data, mencari banyaknya data pada table ini, kita masukkan pertama kita klik sama dengan, baru masuk ke rumusnya count, baru buka kurung, baru boleh salin yang ini pertama kali dari nilainya dulu ya. Bebas sih, mulai dari table yang A, yang B ataupun yang C, terserah mau dari mana. Kita ngambil dari nilainya aja ya, biar lebih enak. Oke. Ya, oke. Jadi banyaknya data dari soal ini ada 3 ya, karena dibagi dia golongannya. Ada yang rajin sama yang ada malas. Oke, kita masuk ke golongan yang kedua. Ada berapa banyak datanya? Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Sama dengan count. Buka kurung. Seperti tadi lagi. Iya, enter. Iya, banyak datanya jadi 3. Oke, untuk masuk ke R1. Apa itu R1? R1 adalah untuk mencari ranking data. Dalam mencari ranking data kita harus mengetahui rumusnya. Rumusnya ia adalah sama dengan sum. Buka kurung. Nah, di sini yang kita salin atau yang kita klik itu bukan nilainya, tetapi rankingnya supaya pas jawabannya. Oke, langsung kita salin dari yang data R1 tadi, ya kan? Oke, kita enter kan? Ya, hasilnya 15. Oke, begitu juga dengan selanjutnya yang R2. Kita klik sama dengan, baru kita ketik sum, buka kurung, baru kita salin lagi ya, yang R2-nya, baru kita tekan enter. Oke. Ya, oke. Selanjutnya untuk mencari U1. U1 bagaimana mencari U1? Langsung saja kita masuk ke rumusnya ya. Oke. Masuk ke rumus U1. Oke. Kita klik sama dengan, baru kita tadi di sini rumus untuk mencari U1 dalam topik yang ke-11 yaitu dengan cara sembari saya membuka catatan saya, yaitu dengan cara U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N dalam kurung N1 ditambah 1 per 2 dikurang sigma R1. Langsung saja kita masukkan ya rumusnya. Di sini kita ada N1-nya tadi berapa? Ya, N1-nya ini. Baru kita masukkan dikali N2. Nah, setelah dikali N2, baru kita klik tambah. Setelah ditambah, kita masukkan lagi mana? Ya, sesuai rumusnya ya N2. Setelah itu, kita klik lagi dikali. Oh, sorry, salah. Oke, kita klik dikali. Baru kita masukkan ke dalam kurung. Apa tadi? Yang di dalam kurung itu, ya, N1. Berapa N1-nya? Ya, ini tadi dia. Lalu, ditambah 1. Klik tambah baru 1.
Setelah itu kita masuk ke dalam kurung. Oke, baru dibagi. Berapa tadi hasil dari sigma R1? Ya, ini ya. Ada di kolom B12. Oke, kita klik saja langsung. Oke, apabila sudah selesai, sudah seperti ini. Oh ya, saya lupa ya. Di pertengahan ini kita ada buat, oh sorry. Ya, di sini tadi ada tadi ya dibagi dua ya. Ya, sesuai rumus kita klik dua. Oke, baru ini dikurang. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sorry tadi, maaf ada kesalahan. Oke, langsung saja kita enter. Ya, untuk hasilnya 0. Begitu juga dengan U2. Apa sih tadi rumus U2 itu? Oke, langsung saja kita masuk ke rumusnya sama dengan N1. Ya, N1 lalu dikali sebentar ya. Oke, kita masuk ke rumusnya dulu ya supaya lebih memahami. U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dalam kurung N2 ditambah 1 per 2 dikurang sigma R2. Oke, langsung saja kita masuk ke rumusnya. N1 dikali N2. Oke, setelah itu ditambah N2. Oke, setelah itu kita klik dikali dalam kurung N2 ditambah 1. Kita tutup kurung. Oke, setelah itu kita masuk dibagi 2 lalu kita masukkan dikurang. Berapa sih tadi sigma R2? Ini dia sigma R2. Oke, langsung saja. Apabila sudah selesai seperti ini, kita tekan enter. Nah, oke, hasilnya 9 ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian untuk Z. Oke, langsung saja kita masuk ke rumusnya ya. Di sini rumusnya, bentar ya. Kita klik dulu enter, biar saya baca rumusnya sembari saya baca. Oke, rumus Z, U2 dikurang N1 dikali N2 per 2 dalam kurung. SQRT, maaf ya agak ini. SQRT dalam kurung N1 dikali N2 dikali buka kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 12 tutup kurung. Oke, langsung saja kita mulai. Mana sih tadi di sini yang U2? Oke, ini dia U2 tadi ya. Oke. Kita buka kurung dulu ya. Maaf guys. Oke, kita buka kurungnya dulu ya, baru kita masukkan U2. Oke, setelah itu kita masuk dikurang dikurang N1. Mana tadi N1? Nah, ini dia. Oke. Setelah itu dikali N2. Mana sih tadi N2 itu? Nah, ini. Lalu dibagi. Bentar ya. Dibagi no lah. Bentar ya. Tadi U2 oke, dikurang N1 nya tadi ada di B10 baru dikali N2 kali N2 berapa tadi? N2 ada di B11 lalu dibagi 2. Nah, setelah itu kita tutup kurung, baru kita klik SQRT. Oke, setelah itu kita masukkan lagi, buka kurung. N1, mana tadi N1? Ya, ini N1. Dengan dikali N2. Mana sih N2 tadi? Nah, ini dia ini. So, kita klik saja, lalu dikali lagi. Buka kurung. N1 ya. Ini dia N1. Lalu ditambah N2.
siap ditambah N2, ditambah 1, tambah 1. Lalu tutup kurung. Setelah itu dibagi 12. Oke. Sebelum kita oke kan, kita buat tanda kurung dan saya mau mencek lagi rumusnya apa sama atau tidak apa. Ada yang kurang kah? Oke, sebentar saya cek dulu ya. SQL di N1 ya B10 dikali N2 dari N2 ya B19 ya, ini ya teman-teman ya. 11 baru dikali buka kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi 12. Oke, pas. Sebelah sini U2 tadi ya B15 dikurang N1 tadi 10, N1 tadi 3 berada di B10 dikali N2 tadi di B11. Oke kawan-kawan, mari kita lanjut tadi ya mengenai rumusnya yang tadi yang mencari nilai Z ya. Oke, kita ulang saja dari awal ya. Karena tadi perbedaannya yang salah itu cuman tadi saya lupa memasang ini. Nih, pembagian ini yang ada tanda silangnya. Cuman itu saja sih tadi salah saya. Tapi tidak apa-apa, tidak kita ulang dari awal ya biar lebih enak. Oke, kita ulang. Ya. Oke, rumusnya tadi langsung saja kita buka kurung. Kita masukkan U2. U2 tadi ya. Lalu dikurang N1 ya, ini N1-nya. Setelah itu dikali. Kita kali dengan N2 lalu kita masukkan bagi 2. Setelah itu kita tutup kurung. Lalu kita klik lagi pembagian kita klik pembagiannya seperti ini. Oke, kita masukkan rumusnya SQL. Kita buka dalam kurungannya, kita buka kurung lalu kita masukkan N1. Lalu kita klik. Lalu kita klik. Setelah sudah kita buat N1-nya lalu kita kali. Kita kali dengan N2. Oke. Setelah itu kita bagi kita kali. Lalu kita buka kurung dengan N1 tambah N2 lalu ditambah ditambah 1. Setelah itu kita tutup kurung lalu kita masukkan bagi lalu kita bagikan dengan 12 lalu kita tutup kurung lagi sesuai dengan rumus yang diberikan. Oke, apabila sudah benar kita klik enter. Oke. Hasilnya 1,963. Nah, kan pembuktian saya yang secara manual dari buku saya buat 1,964. Tidak masalah ya teman-teman karena ini 19639 hampir mendekati 1964 tadi. Jadi ya tidak masalah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih dan semangat pagi.